Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini mungkin tayang sangat malam, karena untuk menemani teman-teman yang mungkin pada jam segini masih belum bisa tidur. Semoga dengan saya membacakan sebuah cerita ini kalian bisa tertidur lebih cepat. Dan kali ini saya punya sebuah cerita pendakian mistis ke Gunung Lawu, gunung yang sangat familiar di channel Ada Apa Gerangan, karena udah sangat sering juga saya membacakan cerita yang ada di Gunung Lawu. Cerita kali ini dialami oleh 5 sekawan yang mendaki Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu. Seperti apa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Gunung Lawu kali ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Ini adalah sebuah cerita pendakian oleh 5 sekawan: Salman Khan, Sugito, Kocim, Subur, Kusen, dan Surip. Loh, kok 6? Katanya 5 sekawan. Salman Khan, Sugito, Kocim, Subur, Kusen, dan Surip. Cerita mereka dimulai ketika rombongan itu tiba di base camp pada malam hari. Karena tubuh sudah terlalu lelah setelah perjalanan panjang, mereka sepakat untuk beristirahat dulu. Beberapa di antara mereka langsung menelantangkan kaki, bersandar di lantai, dan tertidur sambil menunggu langit kembali terang. Waktu berjalan cepat. Sekitar pukul 7 pagi, mereka sudah bangun dan bersiap. Setelah membereskan perlengkapan, mereka memutuskan akan mulai mendaki sekitar pukul 8:30. Sisa waktu itu mereka gunakan untuk sarapan, bengong-bengong santai, dan sesekali scroll handphone sebelum akhirnya benar-benar siap berangkat. Sesampainya di gerbang Cemoro Sewu, mereka mengisi formulir pendaftaran dan menitipkan kartu identitas di pos. Saat itu, Salman Khan izin sebentar untuk ke toilet. Ia melepas daypack dan menitipkan ponselnya pada Sugito. Kocim yang berdiri di depannya hanya bisa menatap dengan wajah kesal. "Bukannya dari tadi, kenapa baru sekarang sih?" komplainnya. "Cepetan!" teriaknya lagi ketika Salman Khan sudah berlari menjauh. Perjalanan menuju pos 1 pun dimulai. Udara pagi terasa sejuk, dan di kiri kanan jalan mereka disuguhi pemandangan pepohonan tinggi serta alang-alang yang bergoyang ditiup angin. Jalur berbatu namun masih landai, cukup ramah untuk langkah pertama mereka. Sugito yang menenteng matras mulai iseng diayun-ayunkannya hingga mengenai kaki Subur. "Toh, jangan main-main lah," protes Subur dengan nada kesal. Ia spontan merebut matras itu dari tangan Sugito dan membawanya sendiri. Sugito hanya nyengir lalu berjalan lebih cepat, menyusul Kocim dan Kusen yang ada di depan. Dari belakang, Subur ikut mempercepat langkahnya hingga akhirnya sejajar dengan mereka. Sambil ngobrol ringan, mereka melanjutkan perjalanan. Jarak di antara mereka mulai melebar. Kocim, Kusen, Subur, dan Sugito akhirnya memutuskan berhenti sejenak di pinggir jalur untuk menunggu Salman Khan dan Surip yang tertinggal cukup jauh di belakang. "Kalau gua perhatiin dari tadi, tuh anak anteng banget ya," kata Kusen sambil melirik ke arah Surip yang tampak berjalan pelan dari kejauhan. "Di base camp juga nggak banyak ngomong. Jangan-jangan sakit dia. Semalam kan mahnya sempat kambuh." Subur menoleh sekali lagi lalu nyengir. "Alah, paling iseng aja tuh, asli, yakin gua." "Menurut gua sih, Surip gak bakal kuat lama-lama jadi pendiam gitu," timpal Sugito. "Syukur-syukur sih bisa terus anteng, tapi gua yakin bentar lagi juga kumat lagi gesreknya." Subur memperhatikan dari jauh. Wajah Surip yang biasanya ceria terlihat agak pucat, seperti orang yang sedang menahan takut dan merasa tidak nyaman berada di dekat Salman Khan. "Nah, terus adik lo kenapa, Bang?" tanya Subur pada Kusen.
Dari tadi gua lihat dia jalannya sambil mapasi Surip. Paling sekongkol mau ngerjain kita tuh, saut Kocim santai sambil nyengir. Beberapa menit kemudian, Salman Khan dan Surip akhirnya sampai di tempat mereka berhenti. Rombongan itu pun kembali berkumpul dan melanjutkan perjalanan. Memasuki jalur yang semakin sempit, Sugito yang berjalan paling belakang tiba-tiba menyalip ke tengah-tengah, berdiri di antara Salman Khan dan Surip. Tangannya langsung menggandeng keduanya, lalu ia menyesuaikan langkah kakinya sambil iseng menghitung. 1, 2, 1, 2, katanya sambil menirukan gaya baris berbaris. Namun sesuatu mulai terasa aneh. Wajah Surip tampak berubah. Sejak berjalan dengan Salman Khan, ia sama sekali tidak menoleh ke kiri atau kanan, hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Tapi ketika Sugito datang, Surip tiba-tiba terkekeh kecil. Suara tawanya tertahan, pelan tapi jelas. Sugito mengernyit. "Wangi banget sih lo," katanya sambil bercanda, lalu sedikit mengendus bahunya. Mendadak tangan Surip meraih lengan Sugito lebih erat, kemudian menyandarkan kepalanya ke bahu Sugito. Satu tangannya yang lain perlahan mengelus dada Sugito yang tertutup jaket tebal. Seketika tubuh Sugito menegang, bulu kuduknya berdiri. Ia spontan menepis tangan Surip dengan keras. Mata Surip mendadak berubah. Ia menatap Sugito tajam, matanya melotot lebar, lalu memutar bola matanya perlahan sebelum akhirnya menatap kosong ke sekeliling. Tak lama kemudian, ia malah tertawa centil, menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil cekikikan kecil. "Susul mereka ke depan Git, biar Surip sama gua," kata Salman Khan pelan. Ia menepuk tangan Surip yang masih melingkar di lengan Sugito, lalu menegurnya dengan nada lembut. Jangan ganggu gitu, geli Sugito sama lu." Sugito segera melepaskan diri dari genggaman mereka dengan wajah yang kesal. "Bercandaan lo berdua makin gak beres," katanya ketus, lalu mempercepat langkahnya menyusul Kocim, Kusen dan Subur yang sudah lebih dulu di depan. "Asem banget muka lu, kenapa sih?" tanya Subur ketika Sugito tiba dengan nafas terengah-engah. "Adek lo iseng banget sih bercandanya sama Surip," jawab Sugito kesal. "Nah kan, udah gua bilang mereka berdua itu jangan disatuin," celetuk Subur sambil nyengir. "Udah cuekin aja, mungkin kebawa capek ngikutin mereka," saut Kocim menenangkan. Mereka terus mendaki, tapi dari belakang tawa kecil Surip masih terdengar pelan, kadang cekikikan, kadang seperti bicara sendiri. Suasana jadi agak canggung meski tak ada yang berani menegurnya. Begitu tiba di pos 2 Watu Gedek, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kocim, Kusen dan Sugito pergi ke warung membeli gorengan sambil menyeruput kopi panas. Sementara itu, Subur, Salman Khan dan Surip duduk bersantai di pos sebelah warung menunggu yang lain datang. Tiba-tiba terdengar suara geraman berat begitu dekat di telinga Subur. Ia sontak melompat kaget dari duduknya dengan wajah pucat. "Apaan tuh?" serunya panik. "Lu denger?" tanyanya dengan nada tegang ke Salman Khan. "Cuekin aja," jawab Salman Khan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Surip malah tertawa pelan. Subur meliriknya tajam, bukan karena lucu, tapi karena merasa aneh. Tawa Surip yang awalnya kecil perlahan berubah. Semakin lama semakin keras, suaranya melengking tinggi seperti orang sedang marah. Ketawanya dijaga lo Rip," tegur Salman Khan dengan nada tegas. Surip tiba-tiba diam, wajahnya kaku, ekspresinya datar. Subur memandangnya dengan bingung dan sedikit kesal. Tidak lama kemudian, Kocim, Kusen dan Sugito kembali dari warung. Melihat mereka datang, Subur langsung bersiap. "Ayo lanjut," katanya cepat ingin segera pergi dari situ. "Bentaran kek," keluh Kusen sambil mengelus perutnya. "Perut gua masih penuh banget nih. Ngapain sih buru-buru amat? Nyantai aja kali, puncak juga gak kemana-mana." Subur hanya menghela nafas panjang. Dalam hati ia berusaha menenangkan diri. Masih siang, gak usah takut.
tapi rasa tidak nyaman itu tetap menempel. Beberapa saat kemudian, Subur kembali mengajak mereka melanjutkan pendakian selagi langit masih terang. Kocim meneguk air mineral lalu berdiri menyiapkan kerilnya. Tidak lama, mereka kembali menyusuri jalur menanjak. Langkah demi langkah semakin jauh dari pos sebelumnya. 2,5 jam perjalanan terasa cukup lancar. Sekitar pukul 3 sore, dari kejauhan, pos 3 mulai terlihat. Kusen yang sudah kelelahan menghela nafas, lalu berseru riang. "Nah, itu pos 3 udah kelihatan," katanya sambil mempercepat langkah. "Di pos 3 kita istirahat sebentar ya," pintas Subur merasa kakinya mulai nyeri dan kaku. Setibanya di sana, mereka duduk melepaskan beban. Subur segera menekan betisnya kuat-kuat dengan jari, memijat dari atas ke bawah untuk mengurangi pegal. Langit perlahan menggelap, awan bergulung jadi abu-abu. Padahal jam masih menunjukkan pukul 3 sore. Suara petir terdengar bertalu-talu di kejauhan, membuat suasana semakin mencekam. "Lanjut lagi yuk, kayaknya mau hujan. Jalurnya emang agak terjal dan licin, tapi pemandangannya cakep banget di depan sana," saran Kocim. "Ayo ah," saut Sugito yang sudah tak sabar melihat pemandangan di depan. "Kamera siap ya," ujar Kusen mengingatkan sambil meraih tasnya. Mereka semua beranjak bersiap. Sugito membantu Kocim memasangkan keril di punggungnya. Kusen berdiri menepis-nepis debu di celana, lalu meminta Subur membantu mengangkatkan keril miliknya. Tidak lama semuanya siap berangkat. "Kita foto bareng dulu yuk," ajak Subur. "Sini gua fotoin," ujar Salman Khan sambil meminta ponsel dan menolak ikut bergaya. "Bareng-bareng kali, gimik lo sok ngartis banget," kata Sugito sambil merebut ponsel dari tangan Salman Khan. Ia menaruh ponsel itu di atas tumpukan batu dan menyangganya dengan hati-hati. Beberapa foto sempat mereka ambil, tapi begitu hendak berjalan lagi, hujan tiba-tiba turun deras. Sugito yang masih di luar pos langsung berlari masuk untuk berteduh. Air hujan turun deras, disertai angin kencang. Mereka semua kembali ke dalam pos, melepaskan keril yang terasa semakin berat. Tak seorang pun terlihat lewat sejak tadi. Tidak ada pendaki yang naik, juga tidak ada yang turun. Hujan terus mengguyur deras, petir menyambar tak henti-henti. Kabut tebal mulai menyelimuti sekitar, dan percikan air hujan masuk menembus sela-sela pos, membasahi sepatu dan celana mereka yang menggantung di dinding bambu. Suasana mendadak terasa sunyi dan dingin. Hanya suara hujan, petir, dan degup jantung yang semakin cepat menemani sore itu di pos 3. Kocim yang biasanya suka menghirup aroma tanah basah setiap kali turun hujan, kali ini tampak tidak nyaman. Ia mengerutkan hidung, lalu beberapa kali membuang nafas kuat-kuat, berusaha menepis bau yang tiba-tiba menyengat di udara. "Bau melati banget," cetuk Kusen spontan. "Iya," saut Kocim, wajahnya masam. "Gak bisa nikmatin aroma alam sama sekali." "Ini sih pasti si Surip parfumnya," tambah Sugito sambil melirik ke arah Surip. Wangi melati yang tajam menusuk hidung mulai memenuhi udara di dalam pos, membuat semua orang menutup hidung masing-masing. Subur bahkan buru-buru mengenakan buff ganda seperti masker. "Gak gini juga kali, Rip," keluh Subur, suaranya sedikit sengau menahan denyut di batang hidungnya. "Lu nyemprot berapa banyak sih, Rip?" tanya Kocim dengan nada sinis. "Ini mah bukan nyemprot, tapi nuang semua ke badan," timpal Kusen sambil mengipasi hidungnya. Sugito yang duduk paling dekat dengan Surip akhirnya bergeser menjauh. Ia terus mengibaskan tangannya ke depan wajah, ekspresinya menahan mual. "Jangan iseng," tegur Salman Khan dengan tatapan tajam. Suaranya tegas tapi terdengar sedikit waspada. Surip menundukkan kepala lalu berdiri perlahan. Langkahnya dibuat genit, gerak bahunya naik turun seiring suara tawa kecil yang keluar dari mulutnya. Tawanya terdengar pelan tapi aneh. Semakin lama semakin jelas dan melengking. Semua memandangi Surip dengan ekspresi bingung bercampur merinding. Tidak ada yang berani bicara untuk beberapa detik. "Rip,
Yang bener lu kalau ketawa, ujar Kusen dengan nada was-was sambil bergidik. Tawa Surip semakin aneh. Wajahnya tampak berubah. Bibirnya tertarik panjang ke atas, membentuk senyum aneh yang kaku. Ujung alisnya menukik, dengan pandangan matanya tajam menatap ke satu arah tanpa kedip. Subur menatapnya dengan gelisah. Hatinya berdegup cepat, seolah tubuhnya tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Bercandaan lo gak lucu sama sekali, Rip. Cuaca lagi begini, jangan aneh-aneh deh, ujarnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba badai petir membelah langit, diikuti dentuman guntur yang mengguncang udara. Semua refleks kaget. Kocim sampai meloncat dari duduknya. Subur dan Kusen spontan menunduk menutup kepala. Sementara Sugito mencengkram tangan Salman Khan karena terkejut. Surip melangkah ke sudut pos, lalu tiba-tiba memeluk tiang bambu dengan gaya flamboyan seperti sedang berpose. Sugito yang berdiri tidak jauh darinya spontan mundur menghindar. Ia lalu berbisik ke Subur, "Si Surip kenapa sih? Perasaan gua gak enak." "Lu jangan mikir yang aneh-aneh deh. Di gunung gini pikirannya yang bener-bener aja," balas Subur berusaha terdengar santai meski wajahnya sendiri tegang. Sugito menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Benar kata Subur, di gunung jangan sampai kepikiran liar ke bawah suasana. Mereka pun diam, hanya suara hujan yang terus menetes, sesekali diselingi guntur jauh di atas sana. Setelah 30 menit, hujan akhirnya mulai reda. Langit perlahan cerah kembali. Kabut tipis naik perlahan dari lembah. Mereka segera bersiap melanjutkan pendakian. Subur mengangkat karilnya dan mengaitkan tali dada, sementara yang lain sudah berdiri menunggu di jalur menatap ke depan, seolah ingin cepat-cepat meninggalkan suasana aneh yang baru saja terjadi di pos 3. Dari atas jalur, 3 orang pendaki turun perlahan. Wajah mereka basah oleh sisa kabut. Langkahnya mantap meski jalur tanah masih licin. Begitu bertemu, mereka saling bertegur sapa. "Bang," salah satu dari mereka menundukkan kepala ramah. "Turun, Bang, atau mau lanjut ke atas?" tanyanya sopan. "Mau lanjut ke atas, Bang," sahut Sugito santai. "Tapi mending turun aja, Bang, kasihan tuh temennya," ujar si pendaki dengan nada serius. "Lah, maksudnya gimana, Bang?" tanya Subur, nada suaranya berubah kaku. Perasaan tiba-tiba tidak enak. Pendaki itu menatap mereka satu persatu sebelum berkata, "Lah, abang-abangnya nggak sadar. Dari tadi temennya cekikikan sendiri." Belum sempat siapapun menanggapi, Surip tiba-tiba menyerang dengan bentakan keras. "Apa sih kamu?" teriaknya. Tatapan matanya tajam menusuk. Kepalanya dimiringkan aneh. Tangannya melambai-lambai ke udara seperti meniru gaya centil sambil cekikikan keras. "Astagfirullah," ucap lelaki itu refleks lalu melangkah cepat mendekat. Kusen sontak tersentak dan langsung berlari ke arah Kocim, mencengkram lengannya kuat-kuat. Subur spontan menarik Sugito ke belakang, sementara Sugito gemetar hebat. "Surip kenapa, Bang?" Suaranya bergetar ketakutan. Pendaki itu melepaskan kerilnya, melangkah masuk ke dalam pos mendekati Surip yang semakin menggila. Surip menjerit marah, melompat ke kanan kiri seperti kehilangan kendali. Tubuhnya naik ke tiang pos, bergelantungan di balok atas, tertawa cekikikan keras. Pendaki itu langsung memegang kakinya dan menarik paksa ke bawah. Tubuh Surip jatuh menghantam lantai kayu, tapi ia berontak, berteriak di depan wajah si lelaki, lalu tertawa lagi. "Jangan ganggu aku!" teriak Surip nyaring. "Aku suka sama anak ini!" serunya, matanya liar menunjuk Sugito. Pendaki itu mendekat, berusaha tetap tenang. "Jangan ganggu ya," katanya lembut. "Gak mau, aku suka sama anak ini, wajahnya apik," ujar Surip dengan tawa centil. Lalu tiba-tiba menatap marah, suaranya berubah berat. "Pulang ya, tempatmu bukan di sini. Gara-gara kamu banyak yang gak suka sama mereka," kata lelaki itu tegas. Suaranya datar tapi menggetarkan. "Bukan urusanmu, aku mau bawa anak ini pulang," pekik Surip histeris, disambung tawa panjang yang menusuk telinga. Lelaki itu mendekat, menekan bagian tulang ekor Surip kuat-kuat.
lalu menyeret tangannya ke arah punggung hingga ke ubun-ubun. Bibirnya bergetar pelan, melantunkan doa dengan khusyuk. Tiba-tiba, teriakan Surip melengking menembus udara. Seketika tubuhnya lemas dan ambruk ke depan. Salman Khan sigap menangkapnya sebelum jatuh ke lantai. Lelaki itu lalu mengusap tubuh Surip lembut, seperti menyapu sesuatu yang tak kasat mata. "Nanti kalau sudah sadar, kasih tolak badai aja bang. Badannya capek, dari bawah udah ditempelin," pesannya tenang. Iya bang, makasih," jawab mereka serempak karena masih syok. Lelaki itu menepuk bahu Kochim ringan. "Saya duluan ya, udah mau gelap." Mereka pun pamit turun meninggalkan rombongan yang masih terpaku di tempat, antara lega dan bingung. Kusen masih menatap ke arah jalan turun. Bulu kuduknya belum turun. "Yuk, duluan ya," kata pendaki itu sambil melambaikan tangan lalu menghilang di balik kabut senja. Mereka menunggu Surip siuman. Dalam waktu itu pembicaraan mulai memanas. "Kita turun aja," usul Kusen, suaranya tegas tapi terdengar cemas. "Gua nggak enak perasaan nih." "Gak bisa," bantah Salman Khan cepat. "Kita harus lanjut, gua mau ke puncak." "Lu nggak lihat situasinya?" bentak Sugito kesal. "Dari tadi Surip sama elu kan, masa lu nggak sadar ada yang aneh?" Kochim menatapnya tajam. "Kalau tahu gini, harusnya kita tunda dari awal." "Lah, justru gua yang jagain dia." Salman Khan bersikeras. "Gua mau turun," seru Kusen, wajahnya pucat, perasaan buruknya makin kuat. "Jangan gitulah, naik bareng, masa lu turun sendirian?" bujuk Subur. "Ya kalau gitu, kita turun bareng-bareng, sekarang," jawab Kusen cepat. "Gua harus ke puncak," kekeh Salman Khan. "Mau lu apa sih? Kondisi kayak gini masih mikirin diri sendiri?" bentak Kochim keras. "Sayang kalau turun, kita udah setengah jalan nih, pemandangannya bagus banget di atas," bela Salman Khan lagi. Kali ini lebih lembut tapi tetap keras kepala. Kusen hanya tersenyum miring. "Gila nih orang, temen lagi susah malah sempat mikirin pemandangan." Semua diam, hanya suara nafas yang berat dan deru angin tipis yang menampar dinding pos. 2 jam berlalu, Surip masih pingsan. Langit mulai oranye, tanda sore hampir habis. Tiba-tiba, kelopak matanya bergerak. Pelan, Surip membuka mata, mengerutkan alis, wajahnya lemas. "Lu udah sadar, Rip?" tanya Sugito, nadanya kaget bercampur lega. "Gua kenapa?" Suaranya serak, matanya menyipit menahan pusing. "Man, keluarin obat-obatan," perintah Kochim. Salman Khan cepat membuka saku tas, mengeluarkan beberapa bungkus kecil. Kochim mengambil satu dan memberikannya pada Surip. "Minum ini dulu, tolak badai," katanya. "Lah, gue kenapa sih?" ulang Surip, suaranya bingung. "Lo kecapean aja tadi," jawab Kusen cepat, tidak ingin memperpanjang. "Serius?" tanya Surip lagi, menatap satu persatu wajah temannya. "Sorry ya, jadi bikin ribet." Ia duduk pelan, matanya mulai terbuka penuh, nafasnya panjang, lehernya kaku. Begitu Surip tampak sedikit pulih, mereka semua sepakat untuk turun. Salman Khan tidak banyak bicara, meski jelas-jelas ia kecewa. Ia mengambil alih keril milik Surip, sementara Sugito menawari membawa daypacknya. "Lu udah kuat jalan kan?" tanya Subur. "Aman-aman," jawab Surip lirih, tapi memaksa tersenyum. Mereka beranjak keluar pos, melangkah ke arah bawah. "Loh, kok kita turun?" tanya Surip bingung. "Di depan jalur terjal, cuacanya nggak bagus, bahaya kalau dilanjutin," jawab Kochim cepat. "Sayang bang, kita kan udah setengah jalan," ucap Surip pelan. "Di puncak pemandangannya bagus banget, kalau turun sekarang sia-sia dong," tambah Salman Khan, nada suaranya kembali kaku. "Man!" bentak Kochim tiba-tiba. Suaranya keras, membuat semua terdiam. Salman Khan langsung menunduk menghindari tatapannya. "Kalau kalian mau turun, ya udah, gue lanjut sama Salman sampai puncak," ujar Surip ngeyel. Kusen menahan emosi. Kochim mengepalkan tangan. Subur menarik buffnya ke wajah, menutupi ekspresi kesal. Dan Sugito hanya bisa menghela nafas panjang.
Akhirnya dengan terpaksa mereka mengikuti langkah Salman Khan dan Surip melanjutkan pendakian. Tidak ada pilihan lain. Tak mungkin membiarkan Surip naik sendirian dalam kondisi baru sadar dari kerasukan. Kabut menutup jalur perlahan. Gunung kembali diam seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Langit mulai menampakkan goresan oranye yang perlahan meredup di balik cakrawala. Matahari tenggelam sekitar pukul 5:45 sore, menandakan waktu maghrib tak lama lagi. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menanjak di jalur setapak yang mulai gelap. Kochim meminta Surip berjalan paling depan agar mudah diawasi. Tubuhnya memang masih terlihat lemas, tapi semangatnya seperti kembali muncul. Dari belakang, Subur, Kusen, dan Sugito saling bertukar pandang, sedikit jengkel namun mencoba sabar. Pokoknya kejadian tadi gak usah dibahas lagi ya. Kalau nanti Surip nanya, bilang aja dia cuma kecapean, ujar Kusen menatap punggung Surip yang berjalan agak sempoyongan di depan. Sugito mengangguk pelan. Tatapannya masih terpaku pada gerak Surip, mengingat kembali keanehan sejak mereka turun dari bis. Gua baru inget, waktu itu Surip cuma ngebasahin bibir, terus ngerapiin rambut. Ya masih wajar sih, emang dasarnya dia tukang bercanda, batin Sugito mengingat jelas kejadian kemarin. Tapi yang bikin gua merinding, tatapan matanya kosong banget. Terus pas di perjalanan ke pos 1, waktu gua berdiri di tengah-tengah dia sama si Salman, maksud gua Salman Khan, badannya tuh bau banget, kayak wangi bunga melati yang nyegrak. Begitu gua coba endus bahunya buat mastiin, malah makin aneh. Surip malah ngelus dada gua dengan genit. Gua ternoda. Sugito menghela nafas dalam, merinding lagi tiap kali mengingatnya. Sementara itu, di depan, Kochim terus mengawasi langkah Surip. Sesekali bertanya, memastikan kondisinya. Di sampingnya, Salman Khan hanya menunduk diam, menerima omelan panjang dari kakaknya tanpa banyak bicara. Sejak awal ia memang terlihat tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada Surip. Semburat cahaya biru keunguan menggantikan oranye di langit. Angin sore berhembus lembut, membawa hawa lembab yang menempel di kulit. Sekitar pukul 6:30 sore, mereka kembali berhenti sejenak sebelum melanjutkan pendakian ke arah pos berikutnya. Namun, udara mulai terasa aneh. Hutan yang biasanya penuh oksigen kini seolah menekan dada. Nafas terasa berat, seperti berada di ruang sempit yang pengap. Tak ada suara manusia lain selain langkah mereka berlima. Sugito, Surip, Salman Khan, Kochim, Subur, terus Kusen. 6 ini bukan 5, gak salah hitung. Pengap ya, ujar Kochim memecah suara jangkrik yang mendominasi. Kalau malam begini, angin biasanya lebih lemah dari siang. Sirkulasi udara kurang, jadi berasa gak segar, jawab Kusen menjelaskan. Pengap banget bang, saut Subur sambil mengipasi lehernya dengan tangan. Sugito menepuk-nepuk dadanya pelan, mencoba meredakan sesak di dada. Pengapnya beda ini, celetuk Surip dengan nada iseng. Hus, Rip, kalau ngomong yang bener, tegur Kusen spontan. Salman Khan dan Sugito hanya bisa menghela nafas panjang menahan kesal. Kalau bukan karena sedang di tengah hutan, mungkin Sugito sudah menyumpal mulut Surip biar diam. Mereka terus berjalan dalam hening, masing-masing menyorot jalan setapak dengan senter di kepala. Hanya suara sandal gunung yang menginjak bebatuan basah. Tiba-tiba, angin dingin bertiup keras dari arah kiri jalur, membawa aroma busuk yang menusuk. Subur refleks menoleh, tapi begitu matanya menangkap pemandangan itu, jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia cepat-cepat menunduk menahan teriakannya. Fokus jalan, perintah Kochim cepat yang rupanya juga melihat hal yang sama. Sekitar 2 meter di depan mereka, di sisi kiri jalur, berdiri sesosok pocong tinggi menjulang hampir 2 meter. Kain kafannya lusuh dan berlumuran tanah. Wajahnya gosong, matanya merah menyala menatap tajam. Bau busuknya bukan main, seperti campuran bangkai dan melati busuk. Sosok itu tidak bergerak,
hanya berdiri mengawasi langkah mereka dengan kepala agak miring. Kocim menelan ludah, menahan diri agar tidak menimbulkan kepanikan. "Ada apaan, Bur?" bisik Kusen dari belakang. "Enggak, jalan aja," jawab Subur lirih, kakinya gemetar tapi tetap melangkah. "Wah, ngaco," gumam Kocim pelan menggeleng tak percaya. Kusen melirik mereka berdua, merasa ada sesuatu yang disembunyikan, tapi ia memilih diam. Nafasnya berat, langkahnya makin lambat. Mereka terus berjalan melewati pocong itu. Subur menunduk dalam-dalam pura-pura tak melihat, sementara Kocim menatap lurus ke depan, berpura-pura tenang, padahal bulu kuduknya berdiri semua. Langkah kini semakin gelap, jalur semakin menanjak berkelok tajam, memaksa mereka berhati-hati menjejak batu-batu licin. Setiap langkah disorot senter agar tak terpeleset. Batu-batu kecil terasa tajam di bawah alas kaki, menusuk telapak dengan sakit yang membuat nafas memburu. "Bang, di sini rame banget," seru Surip tiba-tiba dengan nada girang. "Kayaknya gua mau tinggal di sini aja deh. Lihat tuh, bukitnya cakep banget, bunga-bunganya ranum semua." Subur langsung menatapnya ngeri. "Sadar, Rip." Karena yang Surip maksud sama sekali tidak ada. Tidak ada bukit, tidak ada bunga-bunga. Yang terlihat hanyalah hutan lebat, pepohonan besar menjulang, dan kabut putih tebal yang menari-nari di udara. Kocim menggelengkan kepala pelan, bahunya bergidik menahan rasa tidak enak di dadanya. Perkataan Surip benar-benar ngawur, seperti orang yang belum sepenuhnya sadar. Tatapan matanya kosong, cara bicaranya ngelantur tak jelas arah. Sementara Kusen dan Sugito hanya saling pandang. Wajah mereka menyiratkan kebingungan yang sama, antara takut, lelah, dan ingin segera keluar dari jalur aneh ini. Salman Khan yang sedari tadi diam, tiba-tiba berjalan lebih cepat, menyerobot posisi Subur yang ada di depan, lalu mendekat ke arah Surip. Ia menatapnya tajam, seolah ingin memastikan kalau yang berjalan di depannya itu masih benar-benar temannya, bukan sesuatu yang lain. Mereka sudah berjalan hampir 1 jam sejak terakhir berhenti. Jam tangan Kusen menunjukkan pukul 7 lebih 45 menit. Ketika akhirnya mereka tiba di pos 4. Gelap malam makin menebal, udara dingin menggigit tulang, menusuk lewat pori-pori hingga membuat kulit merinding. Nafas mereka keluar dalam kabut tipis, dan suara langkah sepatu terasa berat menginjak tanah basah. Rasa lelah semakin menjadi, telapak kaki perih, punggung pegal, dan jalur berbatu terus menanjak tanpa ampun. Subur kini berjalan pincang, kakinya tersandung beberapa kali, terlihat jelas kalau ototnya mulai tegang. Meski begitu, ia tetap memaksakan diri, mengikuti langkah menuju pos 5. Jolotundo. Namun di tengah perjalanan, Kusen mulai merasa ada yang janggal. Ia menatap sekeliling dengan senter di kepalanya. Sinarnya berputar menyapu pepohonan dan semak. "Kayaknya kita udah lama banget deh." Suara itu terdengar ragu tapi mengandung ketakutan. "Kita berangkat sekitar jam 7. Sekarang udah hampir 2 jam, tapi belum sampai juga." Kocim menoleh sambil terus berjalan, menatap jalur tanah yang tampak sama saja dari tadi. "Gue lihat peta bener kok, harusnya gak jauh lagi." Namun nada suaranya terdengar ragu-ragu, seolah ia sendiri tak yakin dengan ucapannya. Kusen mengerutkan kening, rasa was-was semakin besar. Ia memutuskan melakukan hal sederhana untuk memastikan perasaannya tidak salah. Dengan hati-hati, ia membuka casing ponselnya, lalu menaruh benda itu di tepi jalur setapak sebagai penanda. "Kalau nanti gue lihat ini lagi, berarti kita muter di tempat yang sama," gumamnya pelan. Mereka terus berjalan, tanpa banyak bicara, hanya suara gesekan ranting dan nafas yang berat yang terdengar. Tapi tiba-tiba, Surip berhenti mendadak. Sugito yang berada di belakangnya tidak sempat mengerem langkah, akhirnya menabrak bahunya hingga hampir jatuh. "Apaan sih, Rip?" keluhnya, suaranya lelah dan kesal bercampur takut. "Bang," kata Surip tiba-tiba sambil menunjuk ke arah kiri. "Kita istirahat di bedeng itu ya." Semua kepala langsung menoleh ke arah yang ditunjuknya.
Namun yang mereka lihat bukan bedeng, bukan tempat istirahat, melainkan jurang gelap yang menganga, curam dan penuh kabut yang mengalir dari bawah seperti asap. Tidak ada apapun di sana selain kegelapan yang seolah memanggil. Rip, suara Kocim bergetar. Gak ada apa-apa di situ. Mata Surip terlihat kosong, tapi bola matanya bergerak liar seperti melihat sesuatu yang orang lain tak bisa lihat. Bibirnya tersenyum samar. Wah, gak beres ini, desis Kocim, lalu dengan langkah cepat menghampiri. Jalan terus, lihat ke depan, jangan noleh-noleh, perintahnya keras. Sugito memperhatikan Surip dari belakang, tubuhnya gemetar kecil. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar menelusup di tengkuknya. Bang, matanya lo lihat, anjir, matanya nggak normal, bisiknya lirih. Kocim menahan nafas, lalu mengatur ulang barisan. Man, lo jaga belakang, si Surip biar gue sama Sugito yang kawal. Ia melirik sekitar. Entah kenapa, suasana malam itu semakin berat. Udara terasa menekan dan langkah mereka seperti tak pernah sampai kemana-mana. Selama lebih dari 30 menit, tidak ada satupun dari mereka yang bicara. Hanya bunyi dedaunan yang terinjak dan sesekali suara ranting patah di kejauhan. Tapi di tengah keheningan itu, Kusen lagi-lagi memperhatikan sesuatu. Jalur yang mereka lewati terasa familiar. Ia berhenti menyorotkan senter ke tanah lalu menunduk. Di sana, di sisi jalan, ada casing ponselnya yang tadi ia tinggalkan. Kacau ini mah, kita muter di sini lagi, gumamnya tak percaya. Kocim berhenti memutar tubuh. Kenapa sih? Nadanya naik menahan emosi. Kita udah ngelewatin ini 3 kali, teriak Kusen, nafasnya memburu. Dari tadi sore gua udah bilang, mending turun aja, tapi lu masih maksa naik. Lu sadar gak sih? Kita cuma muter-muter di tempat yang sama. Kocim menatapnya tajam, wajahnya kusut karena lelah dan cemas. Gua ngikutin peta. Emangnya gua mau sengaja muter di sini apa? Suaranya meninggi, menandakan panik mulai menguasai logika. Udah, sela Salmankan dengan nada menenangkan. Kita istirahat dulu aja. Tarik nafas bentar, pikirin langkah selanjutnya. Gak bisa, potong Kocim cepat. Udah makin malam, kita harus keluar dari jalur ini sekarang. Kusen mendengus keras, memalingkan wajah, menahan amarah dan rasa takut yang bercampur. Percuma bang, kita dibikin capek doang, sahut Salmankan lagi, pelan tapi penuh tekanan. Di sisi lain, Subur tampak makin kesakitan. Ia berhenti dan bersandar pada batu besar di pinggir jalur dengan wajah pucat. Bang, katanya dengan suara lemah, kayaknya kaki gua butuh jeda deh. Gak kuat kalau terus dipaksa. Melihat kondisi itu, Kocim yang semula bersikeras akhirnya menyerah. Nafasnya berat, kakinya juga terasa nyeri. Oke lah, katanya. Kita istirahat dulu sebentar. Mereka kembali berhenti. Subur duduk di atas batu, menurunkan keril dari punggungnya, lalu memijat pergelangan kaki perlahan. Raut wajahnya menahan sakit. Kaki lu aman, Bur? Tanya Sugito yang duduk di sebelahnya menatap prihatin. Berat banget Tok, jawabnya pelan. Kayak ditarik ke bawah. Suasana di sekitar mendadak hening. Hanya suara desir angin dan gemerisik dedaunan yang sesekali bergerak sendiri. Kusen melirik ke sekeliling. Sinar senternya berputar cepat. Ia bisa merasakan jelas dari balik pepohonan, dari arah semak, dari sisi kanan dan kiri jalur, ada sesuatu yang mengawasi mereka. Rasa dingin yang menggigit kini terasa beda, lebih menusuk. Dan entah kenapa, suara serangga malam terdengar makin pelan, seolah ikut diam menyaksikan sesuatu tak kasat mata sedang bergerak di antara mereka. Deru nafas masing-masing terdengar tersengal, tak lagi beraturan, seperti irama berat yang kehilangan tempo. Udara dingin menembus hidung hingga paru-paru. Setiap tarikan nafas terasa seperti menelan bilah es. Subur duduk di atas sebongkah batu, memukul-mukul betisnya pelan sambil meringis menahan nyeri yang menusuk. Jam berapa bang? Suaranya terputus-putus di antara nafas yang ngos-ngosan. Kocim menoleh, lalu menekan tombol kecil di sisi jam digital di pergelangan tangannya.
Cahaya biru redup dari lampu jam itu menyala di tengah kegelapan. 9/4, jawabnya pendek. Suaranya masih berat karena kelelahan. Subur menghembuskan nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Kok rasanya lama banget ya? Ujarnya. Nada lelah masih kental di suaranya. Kusen yang dari tadi menatap tanah menjawab pelan namun dengan nada menyindir. Bukan cuma lo doang yang ngerasa, Bur. Gua juga dari tadi udah ngerasa aneh. Ia melirik Kocim sekilas, lalu mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Kocim tidak menanggapi. Ia hanya menunduk, membuka peta lusuh yang mulai lembab di tangannya, menyerotinya dengan cahaya headlamp yang goyah. Jari-jarinya bergetar sedikit, bukan semata karena dingin, tapi karena campuran lelah dan rasa bersalah. Harusnya benar, gue udah ngikutin peta kok, gumamnya lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Tapi tak ada yang menyaut, hanya suara jangkrik yang samar di kejauhan. Subur masih memijat betisnya yang kaku, menatap tanah tanpa fokus. Pikirannya berkelana kemana-mana. Sudah hampir 2 jam mereka berjalan dari pos 4, tapi pos 5 belum juga terlihat. Jalur yang mereka tempuh terasa memanjang tanpa ujung, seolah menuntun mereka ke arah yang sama sekali tak dikenal. 15 menit kemudian, setelah sedikit memulihkan tenaga, mereka kembali berdiri. Keril diangkat, senter dinyalakan, dan langkah berat kembali menghantam tanah dingin yang lembab. Subur berpindah posisi ke belakang Surip. Setiap langkahnya kini terasa menyiksa. Tumitnya berdenyut, telapak kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk jarum kecil yang tak berhenti. Ia menyeret kakinya perlahan, tak lagi bisa menapak sempurna. Di barisan paling belakang, Sugito dan Kusen berjalan tanpa sepatah kata pun. Tak ada lagi canda ringan, tak ada tawa, hanya suara nafas yang berat dan gesekan kain keril yang beradu satu sama lain. Rasa lelah, jemu dan cemas bercampur menjadi satu, menambah beban di setiap langkah mereka. Tiba-tiba, hembusan angin dingin menyapu sisi telinga Sugito, lembab dan tajam seperti hembusan nafas seseorang. Bersamaan dengan itu, terdengar suara tangisan samar, pelan, terseduh-seduh, terputus-putus. Suaranya datang dari samping kanan, sangat dekat, seolah hanya berjarak 1 lengan. Sugito spontan menoleh. Tubuhnya kaku, bulu kuduknya berdiri serentak. Ia menatap ke arah gelap di sisi jalur, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Lu denger gak, Man? Tanyanya dengan suara bergetar, menoleh ke belakang sambil mencengkram kuat lengan Salman Khan. Lu beneran denger kan, Man? Ulangnya panik. Wajahnya pucat, mata melebar penuh cemas. Suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih lirih, seperti menahan perih, lalu hilang mendadak. Salman Khan menoleh singkat, sorot matanya tajam tapi tenang. Udah, jangan peduliin Git, itu cuma gangguan, dia cuma mau nakutin, ucapnya cepat dan tegas. Tenang aja, gue di belakang lu, aman, percaya deh. Sugito menarik nafas panjang, berusaha menguasai diri. Pegangannya di lengan Salman Khan perlahan terlepas, tapi jantungnya masih berdebar keras. Ia menatap lurus ke depan, sementara hatinya seperti masih tersisa di belakang. Langkah-langkah berat terus berlanjut, tidak ada yang bicara lagi. Suasana berubah semakin ganjil. Subur, Surip dan Sugito berjalan dengan pandangan kosong, seolah pikiran mereka sudah tak sepenuhnya di tempat yang sama. Rasa takut, lelah dan tegang membuat tubuh terasa lebih berat dari seharusnya. Kocim yang memimpin di depan mulai merasakan sesak di dadanya. Ia tahu ia gagal menjaga ritme timnya. Sebagai leader, ia merasa bersalah. Semua kejadian aneh ini seharusnya tak terjadi kalau saja ia lebih berhati-hati dari awal. Langkahnya pelan, tapi pikirannya berputar cepat. Ia menatap peta lagi, cahaya senter di tangannya bergetar mengikuti getaran jemarinya. Jalur ini gak masuk akal, gumamnya hampir tak terdengar. Wajahnya menegang. Jalur yang mereka lalui tidak cocok sama sekali dengan peta. Semakin diperhatikan, semakin terasa janggal.
Di kepalanya, gema ucapan Kusen dan Salman Khan terulang pelan-pelan. Cuma mau bikin capek. Jangan peduliin kalau ada yang ganggu. Pelan-pelan kesadarannya mulai terbentuk. Mereka tak lagi berjalan di jalur yang benar. Menurut peta, harusnya mereka menanjak ke kanan. Tapi kenyataannya, jalur di depan mereka justru lurus dan tak berujung. Kalau ini jalan buntu, berarti... Kochim menelan ludah. Ia menatap ke depan lalu menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tak sanggup mengatakannya pada teman-temannya kalau mereka tersesat bukan karena salah arah, tapi karena sesuatu sedang mempermainkan mereka. Senter di kepalanya menyorot jalan setapak yang makin menyempit. Di depan, sekitar 5 meter, Surip masih melangkah ringan seolah semuanya baik-baik saja. Kochim memperhatikannya dengan cemas. Nafasnya tak beraturan. Dada terasa nyeri. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap jalur ini segera membelok ke kanan seperti di peta. 3 langkah lagi, Rip. Batinnya lirih. Beloklah ke kanan, jangan lurus. Namun perlahan, kabut mulai turun. Tipis lalu makin tebal, merayap di antara batang pohon, dan angin berhenti berhembus. Suara serangga lenyap seketika. Kochim menelan ludah. Tubuhnya kaku. Ia tahu apapun yang terjadi setelah ini, mereka sudah tak lagi sepenuhnya berada di dunia yang sama seperti tadi sore. Halo, udah pada tidur? Kita lanjutkan ceritanya besok ya. Ini masih ada 1 jam lagi nih. Dan sekarang udah 45 menit. Sepertinya bakal panjang. Jadi kita bagi menjadi 2 part ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Maaf nih, saya bisik-bisik, takut mengganggu teman-teman yang udah tidur. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita lanjutkan di episode selanjutnya di Ada Apa Gerangan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.